Alhamdulillah hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan radin hamdan zakirin hamdan mustaghfirin bil ashar hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi wazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhallazina amanu usikum wa nafsi bi taqwallah usikum wa nafsi bi taqwallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa khasira hunalikal mubtilun. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Di hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, Al-Khatib tidak henti-hentinya mengajak kepada kita semua untuk terus-menerus menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang terlimpah kepada kita semua, terutama nikmat-nikmat lahir maupun batin. Bil khusus dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Hanya dengan semata-mata nikmat Allah Subhanahu wa taala itulah saya, Anda dan kita semua dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang hamba Allah. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, izinkan khatib berwasiat untuk diri pribadi saya dan juga kepada seluruh jemaah sekalian, untuk marilah kita terus-menerus berusaha berikhtiar meningkatkan dan menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang menjadi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah. Di dalam Islam ada 5 hal yang disebutkan oleh para ulama sebagai ad-daruratul khamsah. 5 hal yang paling pokok yang merupakan tujuan dari disyariatkannya agama, diturunkannya kitab-kitab suci dan diutusnya para nabi dan rasul. 5 hal itu adalah hifzuddin, memelihara agama; hifzun nafs, memelihara nyawa dan jiwa; hifzul aql, memelihara akal dan pikiran; hifzun nasl, memelihara keturunan dan kehormatan; serta yang kelima, hifzul mal, memelihara harta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ulama menyampaikan bahwa ribuan ayat yang merupakan petunjuk dalam Al-Qur'an, demikian pun khazanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya menunjuk kepada 5 makna pokok. Yang pertama, hifzuddin, memelihara agama. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita diminta untuk berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, supaya cahaya agama itu hidup di tengah-tengah kita sebagai suatu masyarakat. Tidak hanya berupa keyakinan, tetapi juga terwujud di dalam ucapan, sikap, perilaku dan interaksi kita di dalam masyarakat. Demikian pun Allah syariatkan beragam ritual kepada kita. Diwajibkan untuk menunaikan salat, melaksanakan puasa, berzikir, berdoa agar cahaya agama itu juga tetap terpelihara di dalam hati dan diri kita masing-masing. Yang kedua, hifzun nafs, memelihara jiwa atau nyawa. Maka dalam agama kita disyariatkan untuk mengkonsumsi makanan yang di dalam bahasa Al-Qur'an itu adalah halalan thayyiban, makanan yang halal dan juga membawa manfaat untuk badan kita, supaya kita sehat, supaya kita kuat. Karena kesehatan dan kekuatan bagi seorang mukmin adalah modal yang luar biasa untuk beribadah kepada Allah. Karena itu pula ketika kita sakit disyariatkan untuk berobat. Karena itu pula Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman yang luar biasa berat bagi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam istilah agama disebutkan al-qisas, agar kalau ada orang yang berniat tidak baik untuk mencelakakan orang lain, dia akan berpikir 1000 kali untuk melakukan hal itu. Itulah bagian dari hifzun nafs. Yang ketiga, hifzul aql, memelihara akal dan pikiran. Ma'asyiral muslimin, ada sebuah atsar disebutkan la dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama tanpa akal.
Artinya kewajiban agama itu dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memiliki kesadaran. Kalau orang yang hilang kesadarannya, orang yang gila, tidak wajib dia sholat. Maka kalau kita gambarkan atau kita bayangkan masyarul muslimin, katakanlah di dunia ini semua orang yang kehilangan akal, maka hilang pula agama. Karena itu memelihara akal, pikiran itu penting betul, termasuk dari 5 pokok dalam Islam. Maka di dalam agama kita disyariatkan untuk belajar menuntut ilmu. Wahyu yang pertama turun adalah Iqra. Karena akal, pikiran dan otak kita perlu dilatih. Sebagaimana kita melatih otot kita, badan kita harus kita gerakkan supaya sehat. Akal, pikiran, otak kita juga harus kita gerakkan agar dia bisa sehat. Maka kita isi dengan ilmu pengetahuan. Karena itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang bisa merusak akal dan pikiran kita. Baik sesuatu itu adalah sesuatu yang nyata, yang terlihat, yang konkret. Katakanlah seperti minuman keras dengan segala macam bentuknya, atau narkoba dengan segala bentuk atau segala macam namanya dan jenisnya, ataupun sesuatu yang tidak atau bukan merupakan benda yang nyata, tetapi juga bisa merusak pikiran kita. Berita-berita bohong, hoak, berita yang tidak benar atau fitnah itu merusak akal pikiran kita. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fatabayyanu, ketika ada berita-berita berseliweran, isu-isu beredar, jangan kita telan mentah-mentah, verifikasi kebenarannya. Bahkan agama mengajarkan kita di dalam suatu berita itu ada kebenaran tapi tak ada manfaatnya untuk kepentingan orang banyak, jangan kita sebarkan. Ambil yang benar dan sampaikan yang bermanfaat. Yang keempat, masyarul muslimin, hifzun nasab, memelihara keturunan dan generasi yang baik. Maka di dalam Islam pernikahan itu disyariatkan antara seseorang laki-laki dan perempuan. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, itulah jalan yang terbaik. Dan sebaliknya, agama melarang keras hubungan yang di dalamnya ada kehinaan bagi manusia. Hubungan yang akan merusak nasab, hubungan yang akan menjatuhkan kemuliaan dan kehormatan manusia. Karena itu, mukmin dan mukminat diminta untuk menutup auratnya dengan baik, menjauhkan diri dari perbuatan zina dan mukaddimah-mukaddimahnya, untuk memelihara dan menjaga an-nasab, yaitu keturunan dan generasi yang baik. Dunia tidak akan mungkin mampu menjadi tempat yang berkah kecuali kalau diisi dengan generasi-generasi yang baik. Dan yang kelima, hifzul mal, memelihara harta. Agama mengajarkan kita untuk mencari rizki yang halal. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sebuah riwayat, ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lain, kecuali dengan jalan mencari nafkah. Apa dosa itu? Dosa itu adalah dosa mengabaikan mencari nafkah itu. Jadi kalau tidak mencari nafkah dengan baik, padahal Anda punya tanggung jawab, maka dosa Anda tidak mencari nafkah itu tidak bisa Anda hilangkan dengan puasa, sholat sebanyak-banyaknya. Anda bisa menghilangkan dosa itu dengan mencari nafkah yang halal. Maka Islam mengajak untuk menghidupkan aktivitas ekonomi, pasar-pasar dibuka, usaha-usaha yang halal, bahkan dalam Islam dicatat sebagai ibadah yang utama. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini 5 hal yang disebutkan oleh para ulama sebagai ad-daruriyatul khamsah. Tidak boleh dari 5 hal ini ada yang kita tinggalkan. Tidak boleh atas nama hifzuddin lalu kemudian hifzun nafs, hifzun nas, hifzul mal ditinggalkan. Semua ini harus berjalan sendiri. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang ada keadaan-keadaan tertentu di mana agama mengajarkan kita untuk mendahulukan sebagian dari 5 hal ini di atas bagian yang lain. Islam mendidik kita tidak hanya untuk melahap teks-teks agama, tapi menempatkannya pada tempatnya yang tepat masing-masing. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat pertengahan. Di dalam kata pertengahan itu ada makna keadilan, proporsionalitas, moderasi dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ummatan wasata yang mampu menempatkan semua perintah-perintah Allah pada tempatnya dengan cara yang sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita
dengan tetap menjaga iman dan Islam, kita menjaga kesehatan dan keapiatan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.